Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Gustoma Wahyu, Eliezer Damar, dan Maria Novianti. Nah, di sini kami akan membahas mengenai globalisasi. Globalisasi itu merupakan fenomena khusus dalam peradaban manusia yang terus bergerak dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu sendiri. Nah, kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi itu mempercepat proses globalisasi sehingga globalisasi dapat menyentuh semua aspek penting dalam kehidupan manusia. Selamat siang Bapak dosen, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang globalisasi. Yang pertama perkenalkan saya Maria Novianti dengan NIM 1760 dari Prodi Teknik Elektro. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah proses interaksi yang terjadi secara internasional dan juga menjadi bagian bagi kehidupan ekonomi dan sosial. Serta globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi di antara orang, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia. Globalisasi merupakan fenomena yang kompleks dan beragam. Globalisasi dianggap oleh sebagian orang sebagai bentuk ekspansi kapitalis yang memerlukan integrasi ekonomi lokal dan nasional ke dalam ekonomi pasar global yang tidak diatur. Globalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan individu di seluruh dunia. Proses keterikatan tersebut melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara semakin sempit. Adapun berkembangnya era globalisasi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, internet, dan media sosial menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui berkembangnya media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Dan di media sosial misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Saat ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong globalisasi. Globalisasi dapat berkembang dikarenakan adanya beberapa faktor pendorong. Faktor pendorong globalisasi tersebut yaitu yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu faktor utama pendorong terjadinya globalisasi adalah kemajuan sains dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, terutama dalam bidang telekomunikasi dan transportasi. Pada beberapa dekade terakhir, kemajuan ini menyebabkan jarak antar individu semakin dekat, yang mana orang bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak yang cukup jauh dan tanpa memakan waktu. Yang kedua,
Kemajuan transportasi. Kemajuan transportasi juga memberikan dampak yang besar dalam kemajuan era globalisasi. Dengan adanya sistem transportasi yang maju dan mumpun, maka mobilitas manusia akan menjadi semakin mudah. Dengan demikian, pengaturan waktu menjadi lebih efisien dan juga dapat mempercepat pertukaran informasi antar individu. Yang ketiga, adanya sistem ekonomi terbuka. Tentunya kita semua tahu bahwa sistem ekonomi diadopsi oleh mayoritas negara saat ini adalah sistem ekonomi terbuka. Sehingga satu negara bekerja sama dengan negara lain dalam berbagai bidang ekonomi, dan sistem ekonomi terbuka tersebut dapat mendorong terjadinya globalisasi di mana kerjasama dalam bidang ekspor-impor antar dua negara atau lebih semakin marak. Hal tersebut juga didukung dengan adanya sistem perdagangan bebas. Dengan adanya perjanjian untuk mengadakan perdagangan bebas, negara-negara tersebut dapat melakukan proses jual beli dengan biaya serta perizinan yang lebih mudah. Yang keempat, adanya kerjasama atau hubungan antar negara. Dengan adanya kerjasama antar negara, pertukaran sistem informasi akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya peleburan dan kerjasama ini, gerak langkah manusia, informasi, dan komoditas akan dapat dengan mudah tersebar luas ke segala penjuru. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah membahas mengenai pengertian globalisasi dan faktor pendorong, kini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif globalisasi bagi masyarakat. Kami merangkumnya menjadi 3. Yang pertama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian meningkatkan taraf hidup, dan merubah tata nilai dan sikap. Oke, yang pertama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertukaran informasi dan teknologi akan membuat kehidupan manusia semakin baik. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, hal tersebut akan mempermudah pekerjaan manusia dan akhirnya meningkatkan taraf hidup manusia. Nah, banyaknya kerjasama antar negara akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Dengan demikian, angka pengangguran yang ada akan berkurang sehingga menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemudian yang ketiga adalah perubahan tata nilai dan sikap. Dengan adanya informasi yang mudah untuk diakses, maka masyarakat akan memiliki sikap berpikir lebih rasional. Pemikiran rasional tersebut dapat didapatkan dengan membaca banyak literasi sehingga pemikiran masyarakat akan semakin terbuka. Dengan pola pikir demikian, akan membuat bangsa tersebut semakin maju. Selain memiliki dampak yang positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Globalisasi merupakan koneksi global ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. Maka dari itu, bangsa kita harus siap untuk menerima suatu kenyataan bahwa kita harus siap dan dengan masuknya pengaruh budaya luar terhadap seluruh aspek dalam kehidupan bangsa. Kita dapat melihat dengan banyaknya kemudahan akses informasi dan komunikasi, maka hilanglah batas-batas budaya antar negara. Kita dapat dengan mudah mengakses informasi melalui televisi, radio, ataupun internet. Dan dalam informasi tersebut berisi tentang banyak kebudayaan barat, teknologi, dan juga hal-hal yang lainnya seperti pop culture, kemudian tren dan sebagainya. Kemudian karena mudahnya akses yang didapat, maka serasa tidak ada filter untuk menyaring informasi tersebut, sehingga berbagai macam kesenian populer semakin dapat diterima oleh bangsa kita karena kita menganggap hal tersebut menjadi hal yang keren atau sedang sesuai dengan apa yang berada di pasar. Kemudian dengan adanya dampak yaitu budaya luar yang masuk ke dalam negeri kita, maka budaya dan juga kesenian tradisional di Indonesia akan tersisih. Padahal kesenian di Indonesia syarat akan makna
yang terkandung di dalamnya. Kini, banyak sekali kesenian yang hanya bersifat sebagai hiburan semata. Berbagai kesenian mulai tersingkir. Sebagai contohnya adalah kesenian wayang yang kini sudah kurang digemari oleh kaum milenial. Dikarenakan kaum milenial lebih suka mengakses YouTube dan juga film-film barat seperti drama Korea dan juga film-film lainnya. Jarang anak muda sekarang yang menyukai kesenian lokal dan hal tersebut dianggap kuno dan tidak seru. Sehingga saat hal tersebut terus dilakukan, maka kebudayaan Indonesia akan punah dan juga akan kehilangan identitas dirinya. Selain itu, budaya gotong royong dan juga hormat terhadap orang yang lebih tua kini perlahan menjadi luntur. Banyak anak muda yang bersifat acuh dengan sekitarnya, namun sangat gahar di dalam media sosial yang telah dimilikinya. Kemudian, dengan adanya globalisasi, budaya kapitalisme juga semakin merambah masuk ke dalam masyarakat. Globalisasi menciptakan suatu kesenjangan sosial di mana masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah sangat terlihat perbedaannya. Sebagai contoh adalah fenomena hypebeast yang mulai merambah ke dalam kehidupan anak muda Indonesia. Generasi milenial sekarang sangat bangga dengan pakaian ataupun barang-barang yang disebut branded atau memiliki brand tertentu. Bahkan tak jarang dari mereka mengeluarkan tidak sedikit uang untuk membeli barang-barang tersebut. Jika kita melihat lagi bahwa sebenarnya barang-barang tersebut merupakan barang tersier di mana kita dapat melanjutkan hidup tanpa menggunakan barang-barang tersebut. Fenomena ini merupakan bagian dari dampak globalisasi yang didorong oleh suatu proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Cara pandang terhadap orang lain kini bergeser tergantung pada apa yang mereka kenakan, sementara sikap dan kepribadian dinomor duakan. Selanjutnya, meskipun globalisasi memiliki dampak yang negatif, kita tetap saja dapat mencegah dampak-dampak negatif tersebut. Yang pertama adalah menumbuhkan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ini bisa ditunjukkan dengan contoh seperti kita mencintai apa yang menjadi produk dalam negeri kita, seperti kesenian dan juga barang-barang yang ada. Misal seperti gerakan yang sedang baru-baru ini terdengar, yaitu local pride, seperti kita mulai memakai sepatu dari merek Indonesia, mulai dari brand-brand yang berada di Indonesia, pakaian-pakaian yang berada di Indonesia, karena barang-barang yang berada di Indonesia juga tidak kalah keren dengan produsen-produsen luar negeri. Kemudian menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Dengan kita menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka kita akan memiliki filter yang kuat untuk menyaring kebudayaan mana yang harus kita ambil dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita juga harus memiliki sikap yang selektif terhadap pengaruh globalisasi, baik di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sikap yang selektif sangat diperlukan dikarenakan banyak kebudayaan luar yang tidak memiliki jalan yang sama seperti apa yang pendiri bangsa kita inginkan. Banyak kebudayaan luar yang berbeda dengan kepribadian bangsa, sehingga hal tersebut dapat menghilangkan identitas bangsa kita. Selanjutnya, yang keempat adalah memiliki pemikiran yang kritis terhadap informasi yang beredar. Dengan banyaknya informasi yang beredar, maka distraksi antar informasi sangat sering terjadi. Oleh karena itu, kita perlu memiliki sikap yang kritis dalam menyaring informasi yang beredar, sehingga kita terhindar dari informasi palsu atau hoax yang ada di dalam pergularan informasi di internet dan juga media sosial lainnya. Dengan adanya langkah-langkah yang demikian, maka kita akan memiliki filter terhadap diri sendiri untuk menyaring apa saja dampak-dampak positif dari globalisasi yang dapat kita implikasikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tanpa kita harus lagi memikirkan tentang dampak negatifnya, dikarenakan kita sudah memiliki filter yang kuat untuk menyaringnya.
Baik, setelah kita membahas beberapa hal mengenai globalisasi, kini sampailah kita kepada penutup. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit rangkuman dari apa yang telah kita bahas mengenai globalisasi. Globalisasi itu tidak hanya menimbulkan suatu dampak positif tentang bagaimana kemudahan akses informasi dan akses ekonomi. Namun, di satu sisi juga menimbulkan suatu dampak negatif bagi kebudayaan bangsa. Kemajuan teknologi yang tak terbendung menimbulkan berbagai nilai-nilai baru dari berbagai belahan dunia. Hal tersebut tentu saja menimbulkan lunturnya budaya, kebudayaan, dan kesenian asli Indonesia. Maka dari itu, diperlukan suatu kesadaran oleh masyarakat dengan cara menyaring budaya yang masuk ke Indonesia dan juga melestarikan budaya yang telah diajarkan secara turun-temurun. Selain itu, masyarakat juga diharuskan untuk adaptif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk terus melestarikan kebudayaan asli Indonesia. Maka dari itu, terciptalah suatu dampak globalisasi di mana hal tersebut dapat memudahkan manusia dan budaya asli Indonesia dapat tetap eksis di masa depan. Oke teman-teman, demikian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami telah menyiapkan satu video untuk materi kita kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp yang telah disediakan. Terima kasih.